Karena goblok berarti. Anda sadar nggak apa yang udah Anda lakukan untuk bangsa ini? Anda memecah belah bangsa ini. Anda udah tua, katanya Anda profesor. Nanti ada Silakan bicara tapi jangan main fisik. Jangan main fisik. Ya, no fisik. Nggak boleh sentuh. Sementara Anda memecah belah kami anak bangsa. Anda melakukan narasi-narasi suatu penggiringan opini. Anda sadar nggak? Bahkan Rocky Siapa yang dorong? Biasa BMD nih, kalau didorong, didorong. Ada saksi nih. jangan jadi pemimpin kurang pikir. Presiden kita ya, sekarang kurang ajar, goblok. Partai punya peralatan untuk mengumpulkan pendapat masyarakat, namanya fungsi agregasi dari partai. Lalu diucapkan di parlemen. Partai ngapain ikut-ikut demo kan? Kalau begitu buat apa dia punya perwakilan di DPR atau di DPRD kan? Jadi itu pengertian politik yang buruk tuh. Kalau kita punya partai, kita punya peralatan untuk mengucapkannya di parlemen. Karena itu dia punya fraksi di parlemen. Kalau itu buat apa gunanya fraksi itu? Yang boleh demo itu yang nggak punya perwakilan di DPR, mahasiswa, ya dia demo tuh. Kalau udah partai ngapain? Jadi terlihat bahwa memang PDIP mengerahkan anggotanya, langsung atau tidak langsung. Di Jogja itu dimulai, ketua PDIP Jogja menghalangi saya bicara. Loh, Anda partai ngapain halangi saya? Kan konyol. Sekarang ada kader yang lain tuh datang ke rumah saya, lempar rumah saya tuh, rusak rumah saya tuh, terus datang ke Barreskrim, menerobos masuk sampai ke halaman Barreskrim. Yuk, masa partai menerobos fasilitas publik? Kan itu konyolnya di situ. Konyol kedua, ini kader PDIP pasti dia nggak pernah ikut kursus politik atau kuliah politik saya di Megawati Institute. Saya 3 tahun mengajar di Megawati Institute. Terus dia bilang saya memecah belah bangsa tuh. Atau ya memang yang dia maksud itu apa? Sementara dia cuma sendirian di situ. Jadi konyol betul ini. Tapi bisa nggak peduli lah sebetulnya. Mestinya Hasto itu tegur kan, itu dari awal saya bilang kerjanya Hasto tuh. Karena institusi mesti ditegur dong. Sudah saat ada presiden di Jogja waktu itu tuh. Sekarang rumah saya diserbu dengan orang yang sama, ya, orang dari partai yang sama. Barreskrim juga begitu. Jadi artinya siapa yang mau pilih orang yang nggak ngerti tentang cara berpolitik yang masuk akal tuh. Jadi sekali lagi kalau Anda partai, udah Anda punya peralatan di parlemen kok, dan Anda kerahkan aja, larang aja saya dengan aturan Anda bikin di parlemen kan. Tapi bukan dengan mendorong-dorong atau mempersekusi lalu mengumpulkan massa. Ini ajaib. Bahkan di dalam proses pemeriksaan saya itu kan sudah masuk ranah hukum. Kita tuntut Anda dihukum, ya udah memang lagi mau dihukum kok. Ngapain tuntut bikin kaos apa namanya ini? Ada LSM yang hanya buat saya. Coba LSM itu buat umum, bukan cuma buat saya. Nama LSM-nya adalah Gerakan Nasional Tangkap Rocky Gerung, Hidup atau Mati. Mana ada LSM? Coba lapor dulu ke Kemendagri itu apa maksudnya. Jadi sekali lagi ini ketidakpahaman tentang fungsi kritik dalam demokrasi. Apalagi dilakukan oleh partai yang memakai nama PDIP dan di belakangnya ada perjuangan pula tuh. Dan saya adalah guru di partai itu, kan konyol. Masa murid yang berarti dia nggak pernah ikut kuliah saya lah. Itulah bilang Mas Hasto tuh, itu jangan kasih dia hak untuk jadi caleg tuh, dan larang aja di Cianjur kan. Ini buruk buat partai PDIP kan. Itu soal. Iya mungkin ada buzzer senior yang suruh, tapi kan dia mesti tahu kok. Dia kader partai PDIP, pakai jaket PDIP. Dia mau di depan rumah saya tuh.
Di mana akalnya itu? Dia mestinya bilang pada ketua partainya, suruh Rocky Gerung itu ditangkap. Itu kalau bisa bikin langsung undang-undang dari DPR untuk buat nangkap saya. Itu fungsi masuk akalnya begitu. Namanya itu pelembagaan politik. Jadi fungsi agregasi dari partai dia nggak ngerti. Nah dia mau nyalek tanpa pengetahuan tentang fungsi-fungsi dasar politik, kan itu kacau kan. Jadi bayangkan misalnya seorang kader, itu yang disebut kader kan paham tentang apa itu artinya partai, apa artinya opini publik, apa artinya kritik pada kebijakan. Jadi dia marah sendiri untuk hal yang sebenarnya saya perjuangkan. Nah saya perjuangkan Omnibus Law yang isinya adalah mengkhianati prinsip-prinsip Soekarno. Soekarno kalau ada tuh ditempeleng yang bikin Omnibus Law itu kan. Dan sekarang saya pro Soekarno, dia anti saya kan. Di mana otaknya gitu? Itu mesti tanya psikolog tuh kenapa begitu, atau ada gangguan hormonal apa-apa tuh. Tapi kan itu cuma gejala di depan kan. Kita nggak tahu gejala di belakangnya apa, disuruh begitu kan itu. Itu yang saya mau cari tahu, kenapa 3 kali berturut-turut yang bersangkutan itu ngubah saya. Ada persoalan apa sebetulnya tuh? Kan mestinya PDIP dari awal tahu bahwa itu nggak benar. Itu anggota partai PDIP mempersekusi saya, melempar rumah saya, kan mesti polisi sudah tangkap loh tuh. Itu kan bukan sekedar delik aduan, udah jelas di situ kok. Atau PDIP kasih klarifikasi. Dan selama PDIP nggak kasih klarifikasi udah 1 bulan ini, maka saya anggap ada perencanaan dari DPP PDIP, karena itu Hasto yang mesti ditanya. Itu anggotanya Hasto kok. Dan Hasto yang bereaksi duluan ketika kasus ini muncul sebulan lalu. Saya cuma mau fair aja tuh, kan bukan kan nanti ada juga orang yang pro saya terus taruh masa di situ jadi kacau lagi kan. Jadi udahlah itu saya maafin aja, tapi saya nggak tahu tuh apakah menerobos instansi publik. Dia masuk ke halaman Barreskrim loh. Bayangin coba kan. Itu bisa ditembak di situ tuh kan, dianggap menerobos dengan cara yang mengabaikan instruksi di situ. Nggak boleh ada orang masuk di Barreskrim kan. Itu soalnya. Jadi saya serahkan aja pada penegak hukum mau diapain tuh. Buat saya itu konyol aja. Kalau dari saya ditanya apa ya konyol. Ini konyolnya justru oleh partai yang menamakan dirinya PDIP dan di dalamnya ada prinsip perjuangan. Perjuangan buat apa? Perjuangan buat wong cilik. Nah saya pro wong cilik bagaimana? Jadi ya bodoh aja, bukan bodoh dungu aja. Iya, karena saya anggap ini gangguan jiwa aja, diperiksa aja tuh. Bukan kan banyak orang yang marah terus, Rok ini kita nggak usah hajar itu tuh. Ada ketidaknormalan di dalam cara berpikir dan cara hidupnya tuh. Cara hidup psikisnya. Sayang sekali itu self negative campaign of PDIP itu. Jadi PDIP mengkampanyekan negatif sendiri partainya. Jadi orang ini PDI ngerti nggak tuh cara-cara berpolitik tuh? Masa ngirim masa partai di situ? Oh itu bukan masa, iya, tapi dia pakai atribut PDIP itu. Jadi silahkan itu diproses dan dinilai sendiri oleh pemilih di Cianjur tempat dapil dia tuh layak apa tidak dia merepresentasikan ide demokrasi dan ide demokrasi perjuangan. Itu soalnya. Saya nggak kenal. Justru saya sebutnya beliau datang di Barreskrim menyambut saya, lalu apa kabar Bung Rocky? Saya baik, silakan. Bagaimana prosesnya? Ini habis diperiksa. Lalu Anda kenapa sih macam-macam langsung ngamuk kan? Lalu dia salamin, maksud saya supaya bercakap-cakap. Lalu dia dorong, buat apa nyalamin saya kalau mau dorong aja dari awal kan. Ini akibat dari Pak Jokowi masih mempidatokan kasus saya ini dan beberapa kasus di halaman pertama pidato kenegaraan. Maka dianggap loh kalau begitu ini ada semacam permissiveness oleh kepala negara supaya terusin persekusi, kan dibacanya begitu kan. Lain kalau Pak Jokowi nggak singgung itu, atau Pak Jokowi terangin udah selesai. Kan itu yang saya protes. Pak Jokowi bilang ini masalah kecil, kenapa dibawa ke markas besar kan? Nah, itu jadi ada intensi dan bukan sekedar intensi, sudah terjadi itu menyentuh, mendorong saya itu tidak, bukan sekedar tidak sopan, tapi ya kalau tidak sopan mestinya orang yang memang nggak ngerti prosedur. Tapi ini kan caleg yang mestinya udah dikader oleh PDIP bahwa jangan lakukan demonstrasi yang menyentuh tubuh orang itu artinya intervensi ke dalam status privat orang kan. Itu dasarnya. Jadi mesti ada pendidikan politik yang lebih baik lah di PDIP. Kalau nggak, nanti saya akan jadi volunteer untuk didik ke kader-kader PDIP juga supaya paham bahwa kalau Anda jadi kader politik, maka pakai fatsun politik. Kalau Anda mau jadi demonstran, lakukan itu dengan cara beradab, kan begitu. Cuman itu prinsipnya tuh. Jadi udahlah, jangan usah marah-marah, dan saya himbau juga teman-teman yang ingin semacam balas dendam itu nggak perlu tuh. Supaya biar ini biar publik menilai bahwa ada peradaban yang belum sempurna.
di dalam era kepemimpinan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Demikian update news kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, and comment channel kami.